pada sesi tanya jawab. Panitia COE berhak mengeluarkan peserta yang melanggar aturan-aturan tersebut. Sebagai perwakilan dari pihak COE Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Wina yang telah berbaik hati menyempatkan waktu dan berbagi cerita sebagai narasumber pada hari ini dengan topik proses pendaftaran beasiswa Confucius Institute Tiongkok. Kak Wina sendiri pernah berkuliah di China, tepatnya di Fujian Normal University selama sekitar 1 tahun, dari 2018 sampai 2019. Selama di China, Kak Wina juga aktif dalam kegiatan sosial seperti tahun lalu, memberikan presentasi mengenai Eid al-Fitri untuk Chinese student in Indonesian Salon Event yang diadakan oleh PPIT Fuzhou di College of Foreign Language Fujian Normal University dan mengambil bagian sebagai representation of International College of Chinese Studies along with other students in sport competition opening ceremony yang diadakan oleh Fujian Normal University pada tahun 2018. Kegiatan Kak Wina lainnya dapat dilihat dari CV yang ditampilkan, seperti menjadi ketua Chinese Literature Student Organization, part-time sebagai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Al-Azhar, dan menjadi liaison officer untuk 3 acara yang berbeda. Tanpa berlama lagi, saya persilakan Kak Wina untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Contribution of Education yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembicara pada online seminar session hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Gabriela yang sudah membantu saya tadi untuk introduction background saya. Jadi online seminar session kali ini itu saya pertama kali menjadi pembicara ya. Jadi mungkin kita akan lebih santai aja gitu. Ya, jadi pertama saya mau bahas dulu mungkin background saya ya, kenapa saya bisa memilih mendaftar beasiswa Confucius Institute di Tiongkok. Jadi saya itu mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Dan di Al-Azhar sendiri itu ada Confucius Institute-nya gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu disebutnya Pusat Bahasa Mandarin. Jadi dari saya semester awal itu dosen-dosen Tiongkok yang dari Confucius Institute itu sudah mengajar saya. Dan juga mereka sangat mensupport saya untuk kamu kalau misalnya mau belajar bahasa Mandarin harus ke Tiongkok, kalau misalnya ke Tiongkok nggak bisa gitu, bukannya nggak bisa, kayak progresnya lama gitu. Nah jadi mungkin itu salah satu yang membuat saya harus coba gitu untuk belajar di Tiongkok. Nah jadi itu sih backgroundnya pertama gitu. Dan mungkin dari awal juga saya memang mikirnya kalau misalnya kita belajar bahasa asing itu paling bagus ya ke negaranya gitu. Kayak gitu. Nah jadi untuk hari ini ada beberapa pembahasan, bisa tolong di next Kak Gabriela. Jadi untuk pembahasan hari ini ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu tentang beasiswa Pusat Bahasa Mandarin atau Confucius Institute. Jadi nanti saya akan sedikit jelasin apa sih itu beasiswa Confucius Institute, terus apa aja yang jadi programnya di situ. Terus yang kedua itu ada proses pendaftaran, kayak terus ada persyaratannya apa, berkas atau dokumennya apa, dan juga coverage-nya atau apa sih yang kita dapatin dari mendapatkan beasiswa Confucius Institute ini gitu. Terus yang ketiga itu ada perkuliahan di Tiongkok. Jadi nanti saya akan sedikit jelasin sekolahnya gimana, terus pelajarannya atau kelasnya apa aja, dan asramanya juga gitu. Terus yang terakhir itu kehidupan sebagai mahasiswa asing di Tiongkok. Jadi misalnya kita gimana pas di luar kelas
misalnya mau ke pasar atau ke tempat belanja, gimana pembayarannya, terus transportasinya, apa aja sih transportasi di sana yang sering dipakai sama orang-orang Tiongkok di sana. Terus juga yang paling mungkin banyak orang-orang yang kayak wondering, tempat ibadah di sana, ada nggak sih tempat ibadah di Tiongkok gitu? Bisa nggak sih misalnya untuk yang Muslim sholat Jumat, atau yang Kristen atau yang Protestan kebaktian, yang Hindu Buddha sembahyang gitu. Terus yang terakhir itu makanan, misalnya makanan halal, di sana susah atau enggak sih nyari makanan halal, atau mungkin misalnya ada beberapa di antara kalian yang vegan atau vegetarian, ada nggak sih di sana gitu. Jadi itu sedikit nanti yang akan saya bahas hari ini. Boleh next PPT-nya. Oke, jadi pertama ke beasiswa Tiongkok dulu ya. Jadi beasiswa di Tiongkok itu sebenarnya ada macam-macam, tapi ada dua jenis yang memang paling populer ya. Paling populer yang pertama itu beasiswa pemerintah Tiongkok atau Chungko Chongfu Chiang Suichin. Jadi beasiswa ini dari pemerintah pusat Tiongkok yang di bawah Kementerian Pendidikan Tiongkok gitu. Jadi selain beasiswa pemerintah pusat, di bawahnya ada beasiswa provinsi kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu beasiswa Pusat Bahasa Mandarin atau Confucius Institute. Nah, jadi Confucius Institute ini adalah salah satu organisasi Tiongkok yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman kepada orang-orang asing melalui budaya dan bahasa Mandarin. Jadi Confucius Institute itu tersebar di berbagai macam negara, salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia itu salah satunya itu ada di Jakarta. Ada juga di kota lain, kayak contohnya di Bandung, di Universitas Maranatha, dan di Makassar. Nah, kalau misalnya yang di Jakarta itu, kebetulan ada satu, yaitu di Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu di kampus saya. Jadi itu awalnya saya tahu Confucius Institute itu dari situ, karena saya kebetulan mahasiswa Al-Azhar dan mahasiswa yang belajar bahasa Mandarin, jadi saya tahu Confucius Institute dari situ. Nah, Confucius Institute itu mereka punya banyak program ya. Jadi contohnya mereka tuh sering banget ngadain kompetisi atau lomba. Terus ada winter camp atau summer camp. Terus dan juga ada beasiswa. Nah, ini beasiswa Confucius Institute ada dua tipe ya. Di sini ada yang non gelar dan beasiswa bergelar. Nah, untuk beasiswa yang non gelar itu ada 3. Yang pertama beasiswa 4 minggu. Ini belajarnya bahasa Mandarin dan budaya. Beasiswa 1 semester dan beasiswa 1 tahun ajaran. Jadi kebanyakan di beasiswa non gelar ini kelasnya itu tentang bahasa Mandarin, terus ada tentang kebudayaan, terus juga sastra, filosofi, dan semacamnya gitu. Nah, yang kedua itu beasiswa bergelar. Nah, jadi beasiswa bergelar ini ada S1, S2, S3, dan programnya ini cuma satu, yaitu pengajaran bahasa Mandarin untuk penutur asing gitu. Jadi nggak bisa pilih program lain kalau untuk beasiswa yang S1, S2, S3 ini. Jadi cuma ada satu itu, yaitu untuk jadi guru bahasa Mandarin untuk penutur asing kayak gitu. Bisa di next. Oke. Ini ke persyaratan. Ini sebenarnya persyaratan umum aja. Yang pertama itu bukan warga negara Tiongkok, itu udah pasti. Terus yang kedua sehat fisik dan mental. Yang ketiga memiliki catatan nilai akademis yang baik. Jadi kalau untuk catatan nilai akademis dilihatnya itu dari ijazah atau transkrip nilai itu. Terus berusia 16 sampai 35 tahun. Kalau misalnya untuk S1 itu maksimal itu 25 tahun kayak gitu. Bisa di next one.
terus dokumen dan berkas yang diperlukan tuh apa aja sih gitu. Jadi yang pertama itu hasil scan paspor. Jadi hasil scan paspor yang di halamannya ada foto dan data kita. Dan paspor ini juga diperlukan saat kita registrasi. Karena pas kita registrasi itu nanti akan diminta nomor paspor. Jadi kalau misalnya kita belum punya paspor, itu nggak bisa registrasi di websitenya dia untuk kelamar beasiswa gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya paspor, mending bikin sekarang kalau misalnya memang pengen apply untuk beasiswa ini gitu. Terus yang kedua, hasil scan sertifikat HSK dan HSKK. Jadi HSK dan HSKK ini apa sih? Ini tuh semacam TOEFL, tapi untuk bahasa Mandarin. Dan ini ada 2 jenis. Yang pertama HSK. Kalau HSK itu untuk yang writing sama reading dan listening. Nah, kalau HSKK itu untuk oral atau speaking-nya. Nah, HSKK sama HSKK ini juga ada levelnya, dan yang kita butuhkan itu tergantung kita mau apply beasiswa apa. Jadi semakin tinggi tingkatannya, misalnya kita cuma mau apply yang 4 minggu, kita cuma butuh, kalau nggak salah itu HSK 3 gitu, HSK 3 dan HSKK kalau HSKK-nya terserah level berapa. Tapi kalau misalnya kita mau apply S3, itu harus HSKK level 6, level yang paling tinggi, dan HSKK yang advance gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada surat rekomendasi dari guru, dosen, dekan, atau rektor, atau orang-orang yang bisa mengendorse kalian dan menyatakan bahwa kalau kita itu bisa dapat beasiswa ini gitu. Jadi surat rekomendasi ini dalam bahasa Mandarin atau Inggris. Jadi harus Mandarin atau Inggris. Kalau misalnya guru atau dosen kalian nggak bisa dalam bahasa Mandarin atau Inggris, nggak apa-apa, mereka pakai bahasa Indonesia, nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin atau Inggris dengan penerjemah tersumpah. Nah, yang keempat itu hasil scan ijazah terakhir. Jadi misalnya kita mau S1, berarti ijazahnya ijazah SMA. Atau misalnya mungkin belum dapat ijazah, bisa pakai surat keterangan lulus sementara, itu juga bisa. Dan itu juga harus diterjemahkan dalam bahasa Mandarin atau Inggris. Terus yang kelima itu esai berisi rencana studi dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi esai ini isinya itu apa sih plan kita saat kita melakukan program beasiswa itu, kayak misalnya cara belajar kita atau apa yang akan kita lakukan, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari sini, beasiswa ini memang khusus untuk mahasiswa atau orang-orang yang memang sudah ada basic bahasa Mandarin ya, karena butuh sertifikat HSK dan HSKK. Jadi kalau misalnya memang kalian belum ada basic bahasa Mandarin, kalian bisa ikut kelas bahasa Mandarin dan ikut tes HSK dan HSKK. Nah, tes HSK dan HSKK di Indonesia itu banyak tempatnya gitu. Kalau misalnya kalian di Jakarta itu bisa ke Pusat Bahasa Mandarin atau Confucius Institute yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, lanjut. Oke, terus selanjutnya itu coverage atau apa sih yang kita dapetin dari kita dapat beasiswa Confucius Institute ini. Yang pertama biaya kuliah. Jadi sama sekali kita nggak bayar selama kita mengikuti program beasiswa itu. Terus yang kedua ada fasilitas asrama. Jadi kalian nggak perlu rent apartemen atau misalnya tinggal di luar gitu. Terus yang ketiga itu uang saku setiap bulan. Jadi tapi uang saku ini tidak berlaku untuk yang 4 minggu ya, yang 4 minggu, program 4 minggu. Jadi cuman yang program 6 bulan, 1 tahun, dan program yang bergelar gitu. Dan uang saku setiap bulannya ini juga berbeda-beda ya tiap program gitu. Kayak contohnya program S1 yang 1 tahun dan 1 semester itu setiap bulan mendapatkan 2.500 yuan,
atau sekitar 5 juta per bulan. Sedangkan kalau misalnya S2 itu dapat sekitar 6 juta per bulan, dan yang S3 itu dapat 7 juta per bulan. Nah, terus yang terakhir itu asuransi kesehatan. Nah, ini juga yang penting kalau misalnya kalian mau apply beasiswa, kalian harus cek apakah ada asuransi kesehatannya atau enggak gitu. Karena misalnya terjadi apa-apa, misalnya kecelakaan atau misalnya kita butuh operasi, dan itu butuh biaya yang besar, mereka tanggung jawab gitu. Dan ini Confucius Institute ini mereka kasih itu. Next. Nah, jadi ini proses pendaftarannya. Jadi pendaftarannya itu dimulai pada bulan Maret setiap tahun ya. Pendaftarannya itu dilakukan secara online. Di website kalian bisa lihat ini cis.chinese.cn. Di sini daftarnya. Yang pertama itu yang pasti register atau sign up dulu. Nah, karena sign up-nya itu butuh nomor paspor, jadi biasanya setelah kita submit nomor paspornya itu, kita harus nunggu selama beberapa jam atau beberapa hari untuk diverifikasi. Jadi, kalau menurut saya lebih baik sign up-nya itu jauh-jauh hari sebelum bulan Maret atau sebelum pendaftaran dibuka. Jadi, saat pendaftaran sudah mulai dibuka, kalian tinggal login aja, jadi nggak usah nunggu-nunggu untuk verifikasi nomor paspor lagi. Terus setelah login itu tinggal upload berkas yang dibutuhkan, upload semuanya dan submit. Nah, setelah submit itu kita tinggal nunggu prosesnya. Jadi di situ ada sekitar 5 tahap. Jadi tahap 1 sampai 3 itu tahap yang kuasanya dipegang oleh Confucius Institute di negara masing-masing. Terus tahap keempat itu dipegang sama sekolah atau kampus yang kita pilih. Jadi saat daftar itu kita pilih ada dua kampus yang kita pilih. Nah, setelah misalnya 1 atau 2 kampus itu milih kita berkasnya masuk ke tahap akhir, yaitu kuasanya itu di Confucius Institute China atau Tiongkok pusatnya gitu. Nah, nanti setelah kita lolos tahap 5, misalnya kita lolos tahap 5, nanti notifikasinya itu dikasih di email gitu. Nanti jadi kita di email dan diberitahukan kalau kita lulus gitu atau menerima beasiswa. Nah, setelah itu kita biasanya nanti akan dihubungi oleh laoshi atau guru dosen yang ada di China gitu, untuk nanti dikirim admission letter atau surat statement kalau kita diterima di universitas tersebut gitu. Jadi kita harus nunggu dulu karena mereka kirimnya itu berbentuk hard copy. Nah, setelah kita dapat admission letternya itu, baru kita bisa apply visa. Karena kalau apply visa Tiongkok untuk visa pelajar itu butuh admission letter, itu baru bisa. Nah, setelah semuanya udah selesai itu visa, baru kita bisa berangkat sekitar bulan Agustus atau September. Bisa next. Nah, ini perkuliahan di Cina ya awalnya. Jadi setelah kita berangkat nih, kita udah sampai kan, biasanya itu awal masuk itu sekitar September awal. Minggu pertama bulan September biasanya masuk. Nah, itu pertama kita registrasi dulu. Nah, registrasi ini juga kita dikasih kartu pelajar, terus juga ada penempatan kelas. Jadi registrasi dan penempatan kelas ini dilakukan dalam 1 hari. Nah,
untuk penempatan kelas ini khusus untuk program yang 1 tahun dan 6 bulan gitu. Jadi untuk program yang 1 tahun dan 6 bulan kita ditempatin di kelas yang sama dengan mahasiswa S1 jurusan bahasa Mandarin gitu, jurusan bahasa Mandarin. Nah, gimana sih penempatan kelasnya itu? Kita bisa milih kelasnya sesuai dengan level kita, level bahasa Mandarin kita, atau kita minta tolong Laotiannya untuk tes kita. Misalnya biasanya itu kita disuruh baca paragraf dalam bahasa Mandarin, terus nanti Laotiannya atau gurunya itu ngasih tahu, oh kamu bisa di kelas ini atau di kelas sana gitu. Jadi kelasnya itu ada tingkatannya, yaitu 1-8 gitu. Kalau waktu itu saya masuk set ke kelas 4 atau kelas 4 gitu. Terus yang ketiga itu medical check up. Nah, medical check up juga nanti ini dibantu oleh supervisornya di sana, dosennya ada. Jadi kita tinggal ngasih berkas yang dibutuhin, biasanya itu paspor sama foto biasanya gitu. Nah, jadi selama di Tiongkok persiapannya sebelum ke Tiongkok itu kalau bisa cetak foto sebanyak-banyaknya gitu. Maksudnya secukupnya juga sih. Soalnya biasanya di bulan pertama itu mereka kampus itu minta foto terus gitu untuk berkas, untuk dokumen kayak gitu. Terus yang keempat itu resident permit atau surat izin tempat tinggal. Nah, untuk resident permit ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang tinggal 1 tahun ke atas. Jadi untuk yang stay hanya 6 bulan atau 1 semester dan 4 minggu ini nggak butuh resident permit. Resident permit juga sama, itu nanti dibantu sama supervisornya. Dokumennya juga hampir sama kayak medical check up, cuman paspor, foto gitu. Itu aja. Bisa di next. Nah, ini kampus atau sekolahnya. Jadi waktu saya di Tiongkok itu saya belajar di Fujian Normal University di kota Fuzhou. Nah, jadi kota Fuzhou itu kalau dibanding sama kota-kota kayak Beijing, Shanghai, terus Hangzhou, itu memang lebih kecil ya. Dan mungkin juga orang awam atau masyarakat Indonesia kebanyakan mungkin belum pernah dengar kota ini. Cuman kota Fuzhou ini bagusnya apa? Dia salah satu kota yang punya kualitas udara paling baik di Tiongkok gitu. Jadi hampir semua kendaraan yang ada di kota Fuzhou ini mereka pakai listrik atau gas. Jadi selama 1 tahun saya di Tiongkok itu, saya ngelihat SPBU itu bisa dihitung jari kayak gitu. Terus jadi di kampus Fujian ini dia ada dua area. Yang pertama kampus lama dan kampus baru. Jadi yang gambar pertama yang kiri atas itu kampus barunya, yaitu di kaki gunung, jadi benar-benar udaranya enak banget, bersih. Terus yang di sampingnya itu gedung tempat saya kuliah waktu itu di kampus lama gitu. Jadi gedung itu memang isinya mahasiswa asing yang belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi nggak dicampur sama mahasiswa Tiongkoknya. Nah, yang di sampingnya itu kelasnya juga macam-macam. Ada yang besar seperti itu, ada yang lebih besar juga, ada yang kecil, jadi macam-macam. Terus ada perpustakaannya, ini salah satu perpustakaannya yang buka 24 jam. Jadi di situ sering kalau misalnya lagi musim ujian banyak mahasiswa yang gadang di situ gitu, yang nggak pulang-pulang ke asrama. Terus habis itu ada lapangan basket, futsal, terus ada lapangan indoornya juga untuk voli.
Terus ada kolam renangnya juga. Di sini saya nggak masukin gambarnya sih. Terus kantinnya juga bersih di situ. Banyak juga kantinnya, hampir di setiap fakultas ada, bermacam-macam. Bisa di next. Nah, ini untuk kelasnya. Ini saya patokannya lebih ke waktu pas saya di Tiongkok ya, karena saya kan 1 tahun gitu ya di sana. Jadi mungkin yang untuk program S1, S2, S3 ini tuh lebih beda, karena kalau S1, S2, S3 itu mereka materi pembelajaran itu tentang pengajaran bahasa Mandarin untuk penutur asing gitu. Kalau misalnya untuk yang beasiswa non gelar itu biasanya lebih ke bahasa Mandarin dan budayanya kayak gitu. Ini contohnya kelasnya. Kelas regulernya itu hampir sama kayak misalnya sastra Cina di Indo ya. Ada speaking, listening, reading, writing, terus ada juga grammar kayak gitu. Nah, terus juga ada kelas yang tambahannya atau kelas pilihan. Itu ada kelas kaligrafi atau syufah. Jadi di situ kita belajar untuk membuat kaligrafi Tiongkok. Terus juga ada kelas seni menggunting kertas atau Qianshi, dan kelas Tai Chi, dan kelas Wushu juga ada. Nah, kalau 3 kelas ini itu nggak wajib, jadi kita bisa pilih 1, bisa pilih 2, atau bisa pilih semuanya, tergantung jadwal kita bentrok atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk kelas reguler itu semuanya kita harus pilih gitu. Next. Nah, ini asramanya. Jadi saat tahun 2018 sampai 2019 itu asrama untuk mahasiswa asing itu ada di kampus lama ya. Nah, ini setelah 2019 asramanya dipindahkan ke kampus baru. Nah, ini asrama yang barunya. Jadi asrama ini khusus mahasiswa asing ya. Jadi mahasiswa asing sama mahasiswa Cina itu nggak disatuin gitu. Mereka nggak disatuin, dipisah. Terus jadi satu flat itu bisa untuk 4 orang. Jadi satu flat itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan 1 dapur gitu. Dan akses untuk ke asramanya ini menggunakan kartu. Dan kalau misalnya kalian lihat di pojok kiri bawah ya, gambarnya itu ada kayak gerbang gitu, kayak portal. Nah, itu portal untuk masuk ke asramanya itu pakai scan wajah sama kartu juga. Jadi keamanannya lumayan tinggi ya. Jadi lumayan aman. Bisa next. Nah, selain kita belajar bahasa Mandarin dan budaya di kelas, kita juga punya kegiatan di luar kelas. Nah, itu kalau misalnya untuk beasiswa Confucius Institute Tiongkok, itu udah dalam 1 tahun itu, mereka akan kasih kesempatan kita untuk ikut satu program kayak misalnya trip ke luar kota. Nah, waktu itu saya ikut trip ke Huangshan, ya, salah satu pegunungan yang lumayan terkenal di China, di Tiongkok gitu. Terus ada juga waktu itu saya ikut opening ceremony, itu mahasiswa asing yang ikut. Terus yang lain itu kayak contohnya city tour. Jadi selama 1-2 bulan pertama itu kita banyak diajak keluar asrama atau keluar kampus untuk lihat-lihat kota Suzhou. Jadi kita diajak ke museum, diajak ke tempat belanja, diajak ke tempat-tempat yang memang jadi trademark di Suzhou gitu. Nah, terus juga di situ ada saya waktu itu menyaksikan opera Beijing. Terus saya waktu itu juga diberi kesempatan
untuk melihat backstage-nya, cara mereka pakai bajunya, cara mereka make up-nya kayak gimana gitu. Terus ada juga belajar alat musik tradisional. Nah ini biasanya 1 tahun sekali juga ke luar kota. Di sana mahasiswa asing dilatih untuk belajar alat musik tradisional, dan nanti setelah belajar ada kayak performance-nya gitu. Jadi di situ mahasiswa asing menampilkan apa yang telah mereka pelajari gitu selama di sana. Next. Nah, selanjutnya itu kehidupan sebagai mahasiswa asing di Tiongkok. Itu kayak gimana sih? Apa orang Tiongkok kayak gini atau kayak gitu ya? Mungkin ini nanti saya bahas. Next. Nah, jadi Tiongkok itu sudah menjadi negara dengan cashless society, artinya mereka cara pembayarannya itu udah bukan pakai uang yang fisik ya. Jadi mereka pakai e-money. Jadi di Tiongkok itu ada dua e-money atau e-wallet yang paling banyak digunakan, yaitu Alipay dan WeChat Pay. Nah ini benar-benar yang namanya semua kebutuhan kita itu bisa lewat WeChat Pay atau Alipay itu. Nggak cuma hanya belanja, mulai dari transportasi pakai itu. Terus misalnya mau check-in hotel bisa pakai itu. Terus misalnya beli obat, segala macam itu bisa pakai itu. Benar-benar semua kehidupan kita tuh di genggaman kita itu bisa gitu. Nah terus kalian bisa lihat di gambarnya itu, jadi benar-benar di China itu kalau misalnya kita bayar ya udah pakai bawa HP aja gitu. Ke pasar juga bawa HP aja, nggak perlu bawa dompet atau tas gitu. Sampai jajanan pinggir jalan pun sekarang udah pakai scan itu, jadi nggak pakai uang lagi ya. Gitu. Meskipun di beberapa toko mereka tetap kalau misalnya kita nggak punya WeChat Pay atau Alipay, mereka tetap bisa mau nerima uang kertas atau uang koin kayak gitu. Bisa di next. Nah, terus transportasi umum, ini transportasi yang banyak digunakan, nggak cuma di Fuzhou tapi di kota lain juga di Tiongkok. Yang pertama itu sewa sepeda. Nah, sewa sepedanya ini benar-benar di mana-mana, di pinggir jalan itu semua ada gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari mana sepeda. Dan sewa sepeda ini juga pakai Alipay atau WeChat Pay itu. Jadi di belakang tempat duduknya itu ada barcode, jadi kita tinggal scan terus nanti locknya kebuka. Nah gitu, terus kita bisa pakai sepeda itu. Tarifnya itu sekitar 1 jam itu 2.000 rupiah. Tuh. Terus yang kedua itu ada bus umum. Nah bus umum itu juga salah satu yang paling banyak dipakai karena murah. Jadi kemana-mana itu cuma butuh 2-4 ribu aja. Dan itu juga pakai scan juga ya, pakai scan. Tapi bisa pakai koin juga. Terus yang kedua itu, yang ketiga itu ada metro. Ini biasanya kalau misalnya mau ke distrik yang lain ya, dalam satu kota itu bisa pakai metro atau kereta gitu. Nah yang terakhir ini kereta cepat. Nah jadi waktu pas saya trip ke Huangshan sama mahasiswa asing yang lain, saya pakai kereta cepat ini dan yang benar-benar cepat. Jadi banyak orang-orang Tiongkok yang kalau misalnya mereka mau trip ke luar provinsi, mereka lebih suka pakai ini karena dia lebih murah daripada lebih murah daripada pesawat gitu. Bisa next. Nah, selanjutnya itu tempat ibadah. Nah, ini juga salah satu yang
waktu itu sebelum saya pergi ke Tiongkok, orang tua dan keluarga saya nanya di Tiongkok bisa nggak sholat atau misalnya ada nggak tempat ibadah. Nah, itu ada di setiap kota ada itu. Jadi yang pertama itu ada masjid Suzhou, ini yang ada di kota Suzhou ya. Terus ada gereja Katolik, Protestan, kuil Hindu sama kuil Buddha. Dan mereka ini juga aktif, misalnya kayak di Masjid Suzhou itu mereka setiap Jumat ada sholat Jumat. Terus kalau misalnya yang gereja, yang Katolik Protestan juga mereka ada ibadah, ada kebaktian juga. Itu, dan kalau misalnya ada Natalan juga mereka ada acaranya. Terus kuil Hindu sama kuil Buddha juga mereka cukup aktif juga kalau misalnya ada sembahyang kayak gitu. Jadi sangat gampang ya gitu. Nah, kalau untuk yang di Fuzhou karena dia kota kecil mungkin nggak banyak ya tempat ibadahnya, dan contohnya kayak masjid itu cuma ada satu di kota Fuzhou gitu. Dan kalau misalnya waktu itu saya Idul Fitri itu harus pakai bus ke sana sekitar 30 menit kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di kota-kota lain kayak contohnya kota atau provinsi dengan mayoritas muslim kayak contohnya Lanzhou, terus Xinjiang, itu mereka lebih banyak pas masjidnya kayak gitu. Bisa next lagi. Nah, ini juga restoran dan makanan halal atau vegan. Nah, memang pas awal saya ke Tiongkok itu saya bingung gitu, makan apa, apalagi waktu pertama kali itu saya belum beli kayak panci atau segala macam makanan apa untuk masak gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya nemu restoran halal di dekat asrama gitu, dan yang punya restoran juga muslim gitu. Jadi saya sering ke situ. Terus di setiap di setiap kampus yang ada di Tiongkok itu pasti ada kantin halalnya gitu. Pasti ada kantin halalnya, dan mereka memang sengaja bikin peraturan itu ya, karena makin banyak mahasiswa asing yang ke Tiongkok dan mahasiswa muslim juga banyak. Jadi kadang-kadang mereka bingung mau makan apa, jadi pemerintah China bikin satu regulasi itu untuk setiap universitas harus ada kantin halalnya gitu. Nah, selain kantin halal juga ada restoran vegan gitu. Mungkin kalian yang Buddha gitu dan vegan susah kan kalau misalnya mau cari makanan vegan. Nah, di Suzhou ada juga restoran vegan. Terus kayak contohnya ini yang ada di PPT itu restoran vegan, dan mahasiswa muslim juga bisa ke situ, karena waktu itu saya juga pernah makan di salah satu restoran vegan di Fuzhou. Terus selain itu juga ada contohnya mie instan ya, tapi ada juga makanan yang lainnya kayak fast food gitu untuk yang vegan atau vegetarian. Jadi di sana ada tulisannya. Nah, terus di situ logo halalnya di sana juga ada. Jadi misalnya kita mau ke supermarket, terus kalau misalnya ngelihat logo halal itu ya berarti halal gitu. Biasanya yang ada itu di ayam, terus di yogurt juga ada, atau di susu biasanya ada itu. Nah, kalau misalnya street food itu kan susah ya nyari yang halal gitu. Jadi biasanya saya kalau misalnya lagi hunting makanan di pinggir jalan, saya lihat ininya aja yang jualnya. Biasanya orang-orang dari Xinjiang atau orang-orang suku Hui yang muslim itu mereka jualan kayak sate kambing, terus biasanya sih sate sih biasanya mereka. Jadi kalau misalnya halal ya udah berarti beli aja itu. Kalau misalnya takut atau apa ya, makanan yang bukan daging misalnya kayak es krim atau permen gitu aja ya.
Ini kayaknya udah ini sih, udah selesai ya. Ini PPT-nya. Oke. Aku lihat Makasih Kak Wina ya. atas ceritanya. Ya. Jadi ini ada yang bertanya nih Kak, Ya. kalau misalnya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi diganti dengan TOEFL atau IELTS, IELTS, itu boleh nggak ya? Kalau misalnya untuk beasiswa yang Confucius ini harus ada sertifikat bahasa Mandarinnya. Kecuali kamu misalnya apply untuk beasiswa yang selain ini. Contohnya beasiswa pemerintah China, itu bisa TOEFL atau IELTS. Tapi itu harus kelas yang Inggris. Kalau misalnya yang kelas bahasa Mandarin, biasanya kalian harus ikut kelas bahasa Mandarin selama 1 tahun dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk beasiswa Confucius Institute ini harus punya sertifikat HSK. Gitu. Oke, terima kasih Kak Wina. Saya penasaran ya Kak, Confucius Institute ini beasiswanya hanya untuk program sastra Mandarin atau jurusan lainnya juga terbuka ya Kak? Kalau untuk yang S1, S2, S3-nya itu memang mereka cuma satu jurusan ya untuk pengajaran bahasa Mandarin bagi penutur asing gitu. Jadi kita nggak bisa milih program yang lain gitu. Baik, terima kasih Kak Wina. Lalu ada yang nanya juga nih dari Karin, apakah di sana ada organisasi untuk pelajar dari Indonesia? Dan menurut Kak Wina, selama tinggal di Tiongkok itu merasa ribet gitu gak? Kalau organisasi ada, namanya PPI Tiongkok, itu ada juga Instagramnya. Jadi di setiap provinsi dan di setiap kota ada, termasuk di Suzhou juga ada. Kebetulan waktu saya ke sana tahun 2018 itu baru dibentuk PPI Suzhou gitu, PPIT Suzhou. Jadi ada di sana. Dan ada grupnya juga biasanya masing-masing gitu. Terus ribet. Kalau ribet sih enggak sih ya. Mungkin kalau makanan karena waktu selama di Tiongkok itu saya kebanyakan masak gitu. Jadi nggak ribet. Terus kalau ibadah juga nggak ribet. Waktu pas Ramadan itu mungkin ribetnya nyari tempat ya untuk misalnya Idul Fitri, untuk terawih bareng gitu. Jadi harus minta izin ke orang asramanya kayak gitu. Tapi kalau ribet sih enggak. Tapi maksud kamu kayak ribet dalam segi apanya nih? Apa makanan atau misalnya kayak gimana gitu? Ya, mungkin nanti Karin bisa dispesifikasiin lagi pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Marlina, mau nanya minimal HSK itu berapa ya Kak? Oh, oke. Okay. Kalau HSK itu tergantung dari program yang kalian pilih. Contohnya misalnya program 4 minggu itu cuma butuh HSK doang, tanpa level. Jadi yang penting HSK. Terus program yang 1 semester itu HSK 3, minimal skornya 180, dan HSKK. HSKK-nya juga terserah levelnya berapa. Kalau yang beasiswa 1 tahun, itu HSK 3, skor 270. Dan HSKK dari terserah levelnya berapa. S1 itu HSK 4, skornya 210, dan HSKK level intermediate. Nah, terus kalau S2 itu HSK 5, skor 210, dan HSKK level intermediate. Nah, sedangkan kalau S3 itu HSK 6. Jadi HSK yang levelnya paling tinggi, HSK 6, skor 200, dan HSKK yang level advance. Baik, terima kasih Kak Wina. Lalu pertanyaan dari Kak Helda, selama di Tiongkok suka dukanya apa aja ya Kak? Kalau misalnya dari sukanya dulu ya, sukanya di sana lebih convenient aja. Jadi kemana-mana itu enak, cuman pakai HP, maksudnya bawa HP doang.
nggak ribet. Terus misalnya mau makan bareng sama temen, itu juga nggak perlu ribet ngasih uang ke sini kemari ke sana kemari. Jadi cuman pakai aplikasi itu doang. Terus belanja juga enak, transportasi aman, gampang, halte di mana-mana dan nggak semerawut ya. Jadi mereka bisnya itu berhenti ya pas di haltenya gitu. Terus kalau sukanya lagi ya, saya sebagai mahasiswa yang belajar bahasa Mandarin di sana, progres saya belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun dibandingkan di Indonesia selama lebih dari 1 tahun itu lebih kelihatan ya, karena di sana saya dipaksa buat ngomong bahasa Mandarin di dalam maupun di luar kelas gitu. Jadi selama 1 tahun itu saya total pakai bahasa Mandarin atau biasanya pakai bahasa Inggris juga. Terus kalau dukanya itu mungkin apa ya? Dukanya banyak masyarakat Tiongkok yang apalagi saya berhijab ya gitu. Mereka mungkin bingung kali ini orang dari mana gitu. Terus mereka tuh biasanya kalau ngeliat orang yang berhijab, oh dari Arab kali ya. Tapi muka saya bukan muka Arab gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya jalan pasti diliatin dari atas ke bawah gitu. Awalnya mungkin merasa nggak nyaman banget gitu kan. Tapi lama-lama saya jadi ya udah terserah kalian mau lihat saya dari atas ke bawah, ke samping, ke belakang terserah gitu. Itu sebenarnya dukanya itu aja. Terus juga kayak misalnya mau sholat Idul Fitri harus jauh kan, harus pagi-pagi banget, desek-desekan di bus gitu aja. Tapi nggak yang bikin sedih banget sih gitu. Kurang banyak ya Kak orang Muslim di sana, jadi waktu pertama datang banyak dilihat ya. Sebenarnya bukan tergantung kotanya sih, karena waktu itu karena saya di Fuzhou ya, jadi memang orang Muslimnya nggak banyak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian ke Xinjiang atau ke provinsi Lanzhou, di sana itu mayoritas Muslim, mungkin oke-oke aja gitu. Dan di sana juga banyak makanan halal, jadi lebih gampang gitu. Iya, terima kasih Kak. Lalu ada Kak Hazira nanya, kalau D3 HSK-nya berapa ya? D3 ya, kalau yang di Confucius Institute Scholarship ini kan memang nggak ada D3 ya, jadi memang nggak ada programnya. Kalau misalnya yang di luar itu biasanya tergantung dari kelasnya gitu. Misalnya kelas kalian bahasa Mandarin. Nah itu biasanya kalau misalnya kalian udah punya sertifikat HSK itu bisa langsung masuk ke kelasnya. Tapi kalau misalnya belum, nanti kalian 1 tahun dulu belajar. Cuman kalau misalnya emang kelas kalian Inggris, ya nggak usah pakai HSK gitu. Tergantung kelas yang kalian pilih itu apa kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Merlina. Ada 4 pertanyaan. Pergaulan di sana gimana? Relasi pertemanannya gimana? Kebutuhan kehidupannya gimana? Dan jurusan yang diminatinya gimana ya Kak? Oh iya, kalau pergaulan di sana karena saat saya di sana setahun itu beda ya, kelasnya itu kan semuanya mahasiswa asing, terus juga asramanya mahasiswa asing, jadi saya lebih bergaul sama mahasiswa asing dari seluruh dunia gitu. Cuman ada juga saya temen dari Tiongkok juga, jadi sebenarnya kalau pergaulan itu di sana yang penting kita welcome aja sih sama orang luar gitu. Kadang-kadang kan kita ngeliat orang luar dengan budaya yang berbeda gitu, kadang ini orang nggak enak gitu atau kayak gimana ya, lebih ketoleransi aja sih gitu, karena yang namanya orang dari berbagai background budaya gitu udah pasti berbeda kan. Jadi kalau misalnya kita punya toleransi yang tinggi ya bergaul sama mereka juga gampang gitu, oke-oke aja. Terus juga kalau biasanya karena saya nggak sekelas ataupun satu asrama dengan mahasiswa Tiongkoknya, biasanya saya ikut program-program yang memang
mahasiswa Tiongkoknya di situ, kayak misalnya contohnya Chinese Corner kayak gitu. Jadi atau English Corner biasanya itu di kayak kumpulan mahasiswa yang pengen belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin campur jadi satu, itu suka ada mahasiswa Tiongkoknya gitu di situ. Terus relasinya juga saya cukup ini sih punya relasi yang kuat dengan teman-teman saya yang dari negara lain ya, karena mereka juga punya toleransi yang sangat tinggi gitu. Bahkan beberapa teman-teman saya, contohnya yang dari Afrika atau dari Jepang, Korea kayak gitu, mereka sangat menghormati saya sebagai Muslim gitu. Kadang kalau misalnya mereka ada pesta ulang tahun atau makan bersama, pasti mereka kayak nanya, kamu boleh makan ini nggak gitu, ini boleh nggak kayak gitu. Jadi sangat menghormati gitu. Terus kebutuhan hidup itu tergantung masing-masing ya. Jadi pas awalnya itu udah pasti, karena kan kita dikasih asrama dan apa namanya kok kamar itu benar-benar ya udah nggak ada perabotan kan. Jadi kebutuhannya yang pertama itu waktu itu saya beli ya perabotan kayak misalnya perabotan buat beres-beres sorry, bersih-bersih maksudnya, kayak sapu pel, terus sabun kayak gitulah pokoknya. Terus juga alat masak gitu kalau misalnya memang kalian mau masak gitu, karena biasanya mahasiswa asing tuh suka banget masak untuk menghemat biaya gitu, itu kebutuhannya. Terus kalau belanja kebutuhan itu gampang juga, bisa online, bisa ke supermarket, bisa juga banyak supermarket, dan pasar tradisional juga ada, jadi kalian tinggal pilih mau yang mana gitu. Terus kalau jurusan yang diminati ya, ini juga tergantung orang sih. Kalau saya kan waktu itu jurusannya ke memang bahasa Mandarin ya, jadi di sana memang banyak mahasiswa asing yang belajar bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin ini kan jadi salah satu bahasa yang sudah mulai penting untuk dipelajari ya, kayak gitu. Jadi waktu pas saya belajar di sana itu banyak banget, nggak cuma mahasiswa tapi juga orang kantor yang dikirim sama kantornya untuk belajar bahasa Mandarin tuh ada kayak gitu. Udah sih itu aja dari Nerlina ya. Iya. Terima kasih Kak. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Revaliana. Mau nanya Kak, kakak kan Muslim, apakah di Tiongkok susah mencari makanan halal? Ya tadi udah sempat di ini juga ya, dikasih tahu juga kalau misalnya makanan halal nggak susah, karena setiap kampus itu pasti ada restoran halal. Cuman mungkin kadang gini, restoran halal gampang dicari, cuman kita kadang bosen kan, nggak kayak misalnya mungkin 1 bulan pertama oke lah bolak-balik restoran halal gitu, beli makanan kayak misalnya mie dan lain-lain gitu, tapi kadang bosen. Nah dari situ ya udah kita biasanya masak gitu, karena saya juga lebih sering masak daripada ke restoran halal. Kalau ke restoran halal tuh biasanya kalau saya ada kelas tambahan, jadi nggak sempat masak gitu. Tapi selebihnya saya masak gitu, dan masaknya tuh bisa sekali atau 2 kali tergantung gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Lalu ini ada pertanyaan sedikit mengulang dari Hazira. Jadi ada website untuk daftar atau form application atau mungkin website lain selain yang tadi? Oh, kalau misalnya itu ada, kalau misalnya itu kan yang tadi saya kasih itu khusus untuk Confucius Institute Scholarship ya. Kalau untuk yang government-nya itu beda lagi gitu. Mungkin nanti saya kirim kali ya ini. Iya, boleh Kak. Lalu Confucius Institute itu beasiswa oleh government Kak?
dari Kak Hazira. Jadi Konfusius itu yang beasiswa saya itu dari Hanpan Confucius Institute Head yang di China ya. Jadi sebenarnya masih di bawahnya pemerintah Tiongkok ya, tapi yang mengelola itu adalah si Confucius Institute gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lain lagi? Ya, sepertinya nggak ada ya Kak. Oh ya, ini udah saya kirim ya itunya, websitenya. Iya, terima kasih Kak. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup acara seminar hari ini. Terima kasih banyak Kak untuk kehadirannya sebagai narasumber, menceritakan bagaimana kisah hidupnya dan pelajaran-pelajaran yang didapat dari Tiongkok. Saya harap semua pelajaran ini berguna bagi teman-teman sekalian, terutama yang tertarik untuk daftar beasiswa ke Tiongkok. Terima kasih Kak Wina. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang dan menghadiri seminar pada hari ini. Sekian saya tutup seminar pada siang hari ini. Untuk yang nanya link kehadiran nanti dicek aja ya dari grupnya. Terima kasih.